Oke, silakan Pak Solikul, Bu Erlian, Bu Puspita, selamat berdiskusi. Terima kasih siapa Pak. Pak? Monggo Pak Pak Icul. Icul Ya. dipimpin. Yuk, Oh, saya. dipimpin. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Alhamdulillah kita siang hari ini berada di ruang kolaborasi kelompok 2. Sebelum memulai kegiatan ruang kolaborasi atau diskusi, mari kita buka dengan membaca doa. Semoga kegiatan kita senantiasa diberi kelancaran, kemudahan, serta apa yang menjadi tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan yang kami hormati Bapak Tarusub dan Ibu Sinta serta rekan-rekan CGP Angkatan 11 kelas 255A. Dan siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi terkait modul 2.1. Sini nanti kita langsung saja atau bagaimana ini Bu? Enaknya ini kita langsung presentasi kita baca, membuat kita baca dulu. Dibaca dulu aja ya, dibaca Ya, dulu. Iya, dibaca dulu aja Pak. Nah, jadi Bagian SMA. Bagian SMA. di halaman 7. Di halaman 7. Bu Pipit atau Pak Icul bisa share screen mungkin. Laptop saya lemot kalau dipakai share screen. Monggo sinten Bu Pipit atau Baik, saya juga bisa. saya pakai notebook ya agak sulit. Aduh. Betul. Bentar, Bu. Contoh skenario. Senden ya. Sudah? Oh ya, sudah jelas. Tampak jelas, Bu. Belum. Lo gini lo laptopku lu lama tampilnya share screen. Analisis situasi 4 SMA. Ini kalau tidak salah ini sudah ada videonya di atasnya waktu di Rukol. Atasnya itu kan ada 2 video. Salah satunya Bu Derena ini, guru biologi ini, sudah ada videonya di situ. Bu Derana, guru biologi kelas 10 SMA. Ia mengajar grid kelas 10. Zoom. Ya, Zoom. Zoom lagi. Oke. Kelihatan? Oke. Tujuan pembelajarannya, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning. Flip learning itu berarti bentuknya buku itu ya? Enggak. Flip learning itu dibalik. Jadi dia belajar di rumah, terus di kelas itu dia bekerja. Ya, flip dibalik. Terus di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta
murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Ada tingkatan ekosistem, spesies, dan genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati. Sumber yang disediakan artikel dari koran, video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik. Bu Derana memastikan setiap anak mendapat umpan balik dari temannya. Bu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di antaranya, yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu dan mengapa? Pertanyaan pemantik kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetik. Mengapa? Pertanyaan ketiga dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus rekomendasi cara penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuknya bisa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu itu, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Oke, berarti Sudah selesai. mirip yang kita lakukan waktu pandemi dulu. Kan ada tahap sinkron asinkronnya. Terus ini yang kita gali pertama kali apa ini, Pak? Ini kan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah di sini pertanyaan pertamanya dari skenario pembelajaran yang telah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya. Nah, ini saya kira apa itu yang flip tadi loh, apa? Yang dibalik tadi. Flip dari learning apa? Dan flip ya itu loh, kayaknya sekilas itu flip tadi. Flip learning ini. Flip learning mungkin loh ya. Jadi yang pertama kan di situ Bu Derana berusaha memenuhi Bentar Pak Solipul. Oh ya Pak. Oke,
pertanyaan dan skenarionya. Oh, ini sudah skenarionya sudah dibuka. Ada Sudah, di Pak. grup ya, di grup WA. Oke. Grup Iya. A. Ya. Ampun. Pertanyaannya dibuat 4 ya, ada 4 Iya. pertanyaan. 4. Kemudian variasinya dengan kreasi sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan IT-nya. Oke. Monggo dilanjut. Anu aja apa langsung kita olah ke apa Bentar, namanya? pertanyaannya tadi ada Dimasukkan ke berapa, tabel. Pak? Ya cepat masukkan ke tabel aja. Ada 4. Ya ada 4 Ada di grup. 4, ada 4. Ini Ya. yang di sini yang satunya apa ya? Yang satunya itu guru tersebut melakukan penilaian, kayaknya Melakukan penilaian. penilaiannya. Bagaimana Yang guru pertama- tersebut melakukan Yang penilaian? pertama Yang pertama kan skenario itu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Yang kedua Heeh. strategi. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan Oh ya belajar ya. berarti muridnya? ya ini yang satu ini dibagi menjadi 2. Iya, berarti yang satu ini dibagi menjadi 2. Ya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Siap. Oke. Kemarin itu kalau tidak salah saya mengamati membaca di modul itu ada 3 kebutuhannya siswa. Yang pertama kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Menurut saya karena ini tadi adalah yang ditekankan adalah di produknya, mereka bisa memilih dalam bentuk apapun. Ya seperti itu ya. Iya. Berarti di minat belajarnya. Yang berusaha dipenuhi. Yang berusaha dipenuhi kan ada 3 aspek yang kebutuhan siswa itu, kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Betul. Nah, terus kata kunci selanjutnya adalah di situ tadi dijelaskan bahwa dibebaskan mau membuat artikel boleh, boleh, koran, ya, video, produknya. Ya. Video juga boleh. Berarti di situ lebih menekankan kepada produk. Berarti produk itu masuknya di konten. Profil atau minat ya tadi? Profil apa minat ya? Sebentar, saya tadi sempat screenshot. Mana. Kalau minat itu nanti kayak melakukan survei, wawancara, menganalisis hasil capaian siswa. Sebentar, identifikasi pemetaan. Apa 3-3-nya ini kita cari itu nih toh? Iya, Dek. Iya. Kita identifikasi ketiganya ini. Jadi kesiapan berarti belajar murid itu yang bagaimana minat belajar murid yang mana gitu. Tapi kok mana tanyanya? Kebutuhan murid apa yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kan ada 3 tuh. Kan mana berarti ya salah satu ya. Salah satu lah menurutku. Minat atau apa itu? Profil. Kalau nek misalnya tadi fokusnya di apa? Produk ya. Melakukan identifikasi pada dan pemetaan terhadap minat. Jadi kalau melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap minat belajar murid itu kan bisa caranya dengan peminatan terhadap konten materi. Jadi anak-anak memilih belajarnya dari sumber apa. Kemudian murid diberikan kebebasan untuk memilih paket apa tadi? Info digital atau media digital dalam bentuk video singkat, poster digital dan lain sebagainya. Terus murid tadi kan diperkenankan juga untuk memilih sendiri lokasi pengamatan. Oke. Iya gitu. Coba. Sebentar. Bingung ya Malian? Ya bingung. Lihat modulnya dulu. Ini tak stop sharing bisa? Stop sharing bisa atau dibuatkan boleh. Aja Bu atau bagaimana? Maksudnya tadi.
soalnya tampilkan, terus kita tampilkan per pertanyaannya. Nanti kita jawab satu persatu. Kayaknya lebih mempermudah kita untuk pengerjaan mungkin. Mempersingkat. Di copy ya. Aku bingung nggonku ning ndi. Oke. Izin bentar ambil cas laptop. Oke, siap. Ini langsung oret-oretannya di Word dulu aja ya. Monggo. Pokoknya kita tertulis nanti biar enggak langsung tertulis gitu toh. Ya, 2 kali kerja. Tak buka Word dulu. Modulnya di mana ya itu? Modulnya itu adanya di eksplorasi, Pak. Sedikit-sedikit itu loh. Ya, sedikit-sedikit ya itu. Heeh. Nah, ini. Menurut Tomlinson, aspek kesiapan belajar, minat murid dan profil. Ketemu. Aku ya, sekalian sharing ya. ini ya, Word-nya ya. Ya, biar enggak mengulang-ulang dan menghasilkan suatu hasil. Suatu hasil. Suatu hasil yang ini sambil ngemil boleh enggak? Pertanyaannya berarti tak ambilkan dari ini. WA. Kan ya, di WA ada. Di WA ada 4 pertanyaan. Ini aja gini. Ya, berarti nomor 2 kan. Ini toh. Nih, soalnya berarti ini kan. Siap. Yang pertama. Jawaban yang pertama dari skenario pembelajaran adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu? Saya kira semuanya ini berusaha dipenuhi kok Bu, kayaknya Bu. Dari ini. Itu ya. Mulai dari ini kesiapan belajarnya itu. Kesiapan belajar itu kan makanya aku tadi mikir. Ya. Makanya aku tadi mikir 3-3-nya kayaknya masuk semua. Iya. Oke. Berarti saya tulis masuk semua terus belajar. Dipilahi bagian mana sih yang masuk ke bagian mana yang menunjukkan ya itu loh usaha dari Bu Dirana ini. Kesiapan belajar itu berarti ini belajar ini jelas ini itu pembelajaran secara mandiri. Ya. Bu siapa mau? Bu Dirana menggunakan metode flip. Menurutnya untuk mempelajari dulu materinya, jadi belajar mandiri dengan diberikan metode flip learning itu. Flip learning itu apa? Yaitu. Ini yang di video itu dijelaskan Pak. Ini saya tulis. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu secara mandiri. Itu pengertiannya. Ya. Singkatnya pembelajaran mandiri dulu, nanti setelah sinkron pakai Google Meet, baru ada pemaparan materi yang lebih lengkap. Di memenuhi kesiapan belajar dengan memberikan materi awal tuh dengan flip learning. Terus opsi yang ditawarkan, opsi yang ditawarkan itu atau iya kan paragraf itu ya kita ambilnya kemungkinan yang kesiapan belajar itu di satu paragraf itu ya kemungkinannya. Satu paragraf tapi itu diambil poinnya aja kan, misalnya ditulis aja Bu Dirana melakukan proses pembelajaran mandiri. Terus habis itu tadi kan menyiapkan paparan atau tayangan materi, jadi ditulis poin-poinnya gitu aja gimana? Gini, ini tak tulisnya gini. Bu Dirana menggunakan metode flip learning, yaitu sebelum pertemuan dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu secara mandiri di Google Classroom. Terus dijelaskan di dalamnya Google Classroom itu ada artikel, ada video. Nah, itu betul. Itu toh. Ya, jadi kalau nggak salah di dalamnya itu ada pilihannya juga. Ya, dia memberikan sumber belajar dengan flip learning itu, terus menawarkan pilihan-pilihan. Boleh belajar menggunakan apa?
dari koran, video, terus WWF itu loh, dan Greenpeace. Itu mungkin deh itu ya mungkin. Nek itu sing Greenpeace dan lain sebagainya kayaknya malah masuknya ke identifikasi pemetaan profil atau gaya belajar. Bentar. Nek sing pertama ini lebih ke ini loh. Tadi ya paparan tayangan atau materi. Terus pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ada tuh tadi. Pertanyaan pemantik. Ada tadi. Sing 3 poin. Bentar. Mare modulnya tipe pedet-pedet mare, bentar. Modulnya tipe pedet-pedet. Ada pertanyaan pemantik tadi ada 3 poin sing ngisor dhewe dan lain-lain ngono lho. Oh, ini. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu itu? Itu masuk ke pertanyaan pemantik toh. Pertanyaan pemantiknya Bu Derana kan? Iya. Jadi kan kalau itu yang termasuk sing mau video singkat poster digital itu tadi kan di akhir diskusi Bu Derana memberikan murid tantangan. Tantangan ini berarti kan sudah ke produknya. Jadi masuknya bukan ke kesiapan. Kalau yang Masuknya kesiapannya menurut saya yang tadi loh disuruh membaca di Google Classroom. Ya. Ya di Google Classroom itu berisi tuh. Di dalamnya berisi beberapa materi yang disediakan itu. Materi yang disiapkan Bu Derana menyediakan kan. beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber ia sediakan misal artikel, video, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Berarti ini kan kesiapannya toh. Ya. Iya sih. Kayaknya itu, kayaknya. Siapan belajar ya. Ini terus baca-baca untuk membantu murid-murid belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti tes tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Terus Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron. Berarti ini kan masih dia masih belajar mandiri. Oke. Berarti pilih penulis. Poin-poin ae langsung iki loh, apa? Nanti di sing panjang kita paparkan waktu presentasi. Ditulis poin-poinnya aja. Kayak melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Menyiapkan paparan materi. Menyiapkan pertanyaan pemantik. Nek gitu gimana? Nanti penjelasan panjangnya terus oke, berarti di dalam Google Classroom kita hapus ya. Apa iki misalnya dibuatmu buat tulis enggak apa-apa. Oke. Pak Icul, aku sambil ngemil. Oke, bentar, sambil melihat apa modulnya. Apa yang diinginkan? Oke, siap. Oke. Aku berisik gak? Krauk. Aku berisik gak? Orang ngemil. Enggak, aman.
Berarti itu ya, apa kesiapan belajar dengan cara itu, minat Ini ya, belajar. tulisnya Ditulis ini. Google Iki Classroom. misalnya di Word Terus ini mbok tulis agak panjang gak apa-apa, tapi sing bagian intinya di apa? Di blok. pas ning Canva nih. Mm-mm. Oke, berarti Untuk disalin di Canva. memberikan apa pertanyaan Pertanyaan pemantik. romantik. Terus Nah, paparan itu tadi Mas Mbok ketik turun. Menyiapkan paparan materi. paparan materi iki ning nggone Google Classroom iki pelajari materi mandiri di Google Classroom Belajar berupa mandiri. video, artikel maupun sumber lainnya yang telah dimasukkan ke ini ya. Terus memberikan pertanyaan pemantik karo apa nih mau ya? Pemantik sama mengikuti kuis Oh iya, kuis tertulis. Kuis awal. Kuis tertulis. Oke. Ya, dengan pertanyaan gimana memberikan umpan balik. Ya. Kemudian memberikan umpan balik. Enggak kelengkapan ya, itu sudah kelengkapan buatan ya? Ini nggak apa-apa, ini kan buat oret-oretan kita. Nanti kan waktu di Canva hanya yang poin-poinnya aja. Oke, siap. Minat sekarang. Minat belajar. Minat belajar ya dari itu tadi hampir ya. Sama. Video Hampir artikel kuwi. Ya, artikel itu kayaknya ya itu minat belajar ya. Ya, artikel. Ini masuk ke kedua. Minat belajar. Sama ini. Ya, sama. Pengamatan. Oh, lokasi. Oke. Diberikan terserah atau mau milih lokasi yang mana toh? Minat apa mau? Lokasi apa? Belajar. Lokasi penelitian. Apa mau? Oh, lokasi pengamatan. Pengamatan. Oke. Oke. Terus profilnya profil belajar itu hubungannya karo memberikan sumber belajar yang beragam, lingkungan belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk. Berarti ini menyempatkan untuk diskusi kecil tadi loh, slot-slot. Ya enggak? Oh, diberikan slot-slot waktu untuk menuntaskan misalnya ada miskonsepsi tadi. Nih, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid berdasarkan hasil penilaiannya yang masih memerlukan bantuan. Nek profil ki berarti lebih ke gaya belajar ya. Ada yang gaya belajar, ada yang ini tadi dari Pak Tarusub tadi lingkungan belajar, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Ada 4 yang masuk di profil. Memberikan sumber belajar yang beragam tadi. Sumber belajar yang mau minat. Apa bedanya? Nek kene gaya belajar kan mestinya juga berhubungan dengan sumber belajar. Yang profil. Gaya belajarnya masuk ini profilnya mau. Ya. Ini saling terkait nggak sih? Kayaknya kok hampir sama-sama ya ini. Kalau pemenuhan profil belajar itu ya isinya ya itu juga mungkin. Memilih atau itu apa?
memilih apa? Kata-kata ada memilih lokasi dan lain-lain itu juga kayaknya juga termasuk itu. Kalau saya lebih apa ya, profil belajar ki lebih ke ini nih kemampuannya anak. Jadi diberikan ini slot khusus gini mau untuk bertemu dan apa nih mau. Juga menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid gitu. Terus di situ Bu Derana menjelaskan kembali konsep serta memberikan banyak contoh. Ini tadi ada satu yang belum masuk loh. Apa? Produknya belum masuknya loh ini tadi. Nah, aku kok lebih ke iso neng minat belajar sing nomor 2 sama sing profil. Piye? Dua-duanya kok menurutku masuk toh. Neng minat ki yo masuk, di profil Neng profil ya masuk. Ya, betul. Masuk, bisa masuk semua. Yang jelas kalau minatnya disiapkan berbagai sumber kan jelas betul itu, jelas. Lokasi pengamatan juga ya betul, pilihan juga. Profilnya ya isinya mungkin juga itu juga. Apa ya? Ini apa diberikan apa waktu. Ya, kata-katanya di situ apa ya? Untuk profil. Waktu untuk apa ya miskonsepsi tadi untuk memberikan slot waktu berdiskusi. Untuk berdiskusi dengan guru. Sesuai dengan slot waktu itu. Berdasarkan hasil penilaian yang masih memerlukan bantuan. Kesulitan hampir sama-sama. Keperbedaan yang mencolok antara kesiapan, minat, dan profil itu kan atau bisa ini dijadikan satu kesatuan kan juga sebenarnya bisa juga. Jadi dari ketiga ini Dadek ini Cici itu juga seperti ini nggak apa-apa Bu, saja Bu sementara Bu. Bisa ya. Iya. Oke. Garis besarnya itu. Hasil tadi yang apa? Diberi kebebasan untuk memilih apa produknya tadi. Produknya bentar. Aku cenderung ke pemetaan profil. Produknya. Ya oke. Belajar. Profil. Karena dari slide yang di-share oleh Pak Usut tadi, gaya belajar masuknya ke profil belajar. Kalau disiapkan berbagai sumber itu kan dia masih prosesnya tadi tuh. Masih diferensiasi proses. Proses. Iya, masih proses itu. Apa konten ya malah. Aku ini masih jumlah antara konten proses. Kan karena di situ ada jenenge anak yang kinestetis, audio, tapi di produk itu materi. Kalau di produk dia hasilnya itu dia bekerjanya itu. Tapi di proses dia menurut saya proses itu masih di proses pembelajaran. Tapi tetap dari ketiganya antara konten, proses, produk itu aslinya podo-podo memperhatikan gaya belajarnya. Sih. Intinya benar semua itu. Diberikan pilihan produk. Pilihan apa enggak sih diberikan? Piye kalimatnya ki mau? Apa dibebaskan? Ya. Diberikan kebebasan. Kebebasan berarti bukan pilihan. Kebebasan untuk memilih produk
yang dihasilkan. Mm-mm. Oke. Bebas gak kerja nih orang saya bebas ya. Oh, tidak bisa. Ya enggak, untuk memilih produk yang dihasilkan. Enggak berarti orang produk itu. Saya produk apa ya? Produk gagal ini. Lanjut. Bagaimana cara guru? Menentukan kebutuhan belajar murid. Jadi iya, maksudnya ki piye sih? Nang bacaan enak apa ora? Nang apa modulnya? Ya dari ini tadi, dari hasil tes tadi toh. Ya enggak? Kan ada tes awal tuh tadi. Tes awal. Oh iya, Ini berarti betul. saya melakukan diferensiasi konten. Langkah-langkahnya itu Budirana ya. Langkah-langkahnya Budirana untuk menentukan kebutuhan belajar murid berarti. Apa? Iya toh? Iya, langkah-langkah yang dilakukan Budirana itu tadi. Pertanyaannya kan itu berarti enak berapa gitu? 3. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Ya membuat awal apa? Asesmen tadi awal itu apa? Di bacaan ini. Diferensiasi konten, diferensiasi proses tadi loh. Iya. Kan ada 3 toh. Diferensiasi konten dulu, diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Itu menurutku ketiganya ya masuk. Ada semua. Jadi Budirana waktu melakukan diferensiasi konten itu bagian yang mana? Kan ada pilihan apa tadi? Materi pembelajaran yang bisa diakses pakai apa itu tadi loh, Pak? Ya, pakai apa? Itu loh apa namanya? Tadi. Yang dari Greenpeace, dari WWF itu kan termasuk diferensiasi konten. Terus di situ memastikan akses materi sesuai dengan gaya belajar. Jadi Budirana itu memfasilitasi anak yang audio, kinestetis, dan juga tulisan apa? Visual, iya. Visual. Bagaimana cara tuh, Bu? Pertanyaan kan cara. Cara itu kan berarti langkah-langkah yang dilakukan Budirana itu toh. Awal berarti dari awal menyediakan jenis-jenis topik atau konsep yang diminati murid. Terus menyediakan berbagai sumber belajar tadi yang dari artikel, koran, video, WWF, Greenpeace. Memberikan ini apa? Pertanyaan pemandu, menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu untuk termasuk ya ini. Iya, masuk menurutku. Itu murid belajar mandiri, Budirana menyiapkan pertanyaan pemandu. Pertanyaan open ended. Pemandunya tadi kan open ended. Aku membaca yang nomor 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ya ketiga-tiga nih mana? Lagi proses dan itu. Proses lagi. Terus apa bedanya dengan nomor 2? Iya ya. Berarti kita memahami soal dulu ini. Berarti memahami soal. Soal dulu. Soal lagi. Kok mirip-mirip? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ya kabeh. Proses. Iya. Jawabannya masuk cuma gitu. Ya ketiga-tiganya.
Oh, gini. Penilaian proyeknya itu prosesnya itu apa? Prosesnya apa? Ngono Mbak Pi, apa dijabarkan ngono ya? Piye, Pak? Gimana? Kan ini pertanyaannya yang ketiga itu kan strategi apa? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Apa yang digunakan? Ini berarti kan tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu. Nah, kita sebutkan apa prosesnya kayak apa, strategi ini, apa perlu ngono ya? Apa perlu seperti itu ya? Ya kan jawabannya kan kembali sama lagi ya. Balik ke nomor 2 Balik jawabannya. ke nomor 1 lagi. Apa gini? Mungkin gini. Di nomor 1 itu lebih belum mengarah terlalu dalam. Mungkin loh ya. Mungkin. Di Ya nomor 1. pendalamannya itu Berarti cuma disebutkan aja. Ya, disebutkan apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Berarti jawabannya mungkin ya sing poin-poin tak wae jawabannya. Jawab gitu saja. Kebutuhan dan ya, bentar. Kayak kemarin masih bingung banget soalnya ini sama jawabannya dengan kasusnya kan Bingung nomor 2 sama 3 loh. Ya, 2 sama 3. Kayak yang 3 itu masuk mau sing nomor 1 tadi. Dimulai proses terus mulai mulai apa namanya? Proses. Kan sudah kita bahas di awal tadi tuh. Sebentar, Pak. Ya. Sebentar. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar? Lek seumpama nih kok, kalau mau gak disebut kan beda-beda. Jawabannya sama semua toh. Lah kita menjelasnya pas presentasi kok. Iya kan? Ya itu loh, ya bentar Bu. Oke, siap. Kita cari mungkin bentar. Apakah kebutuhan belajar? Dian bisa buka ini apa jenenge? WA nih. Apa? Di pengumuman. Baru mikir. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar? Penilaian itu nanti ada di itu ini Pak. Penilaian itu kemarin yang itu loh. Gak di dalam modul tapi kemarin di eksplorasi yang tentang penilaian ada video, ada artikel. Assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning. Ada 3 itu kalau tidak salah. Ya, ada 3. Tak bacanya lagi. Ada 3 kemarin assessment. Juga dieksplorasi itu ya. Strategi tadi, yang diferensiasi tadi loh, yang ada 3 itu masuknya ke nomor 3 ya. Strategi pembelajaran diferensiasi apa? Yang diferensiasi konten, produk, itu masuknya ke nomor 3. Nah, saya berarti yang ditanyakan yang nomor 2 jawabannya. Nomor 2. Cara itu lebih ke, saya kira bukan Bu. Kita mencari yang sudah proses yang telah dilalui Bu siapa? Bu Derana ini. Bu Derana ini. Jadi mungkin dari ini membuat pertanyaan pemandu. Beberapa pertanyaan pemandu itu bisa 1. Kita cari langkah-langkah yang telah dilakukan Bu Derana itu kita tulis saja. Contoh itu di nomor berapa Pak itu? Yang nomor 2 itu. Nomor 2. Oh, berarti cara yang dikelompokkan ya. Enggak. Berarti saya kira enggak usah kalau nomor 2 enggak usah. Oke. Kan cara yang itu kan dikelompokkan kan yang di nomor 1 itu. Ya. Contoh itu menyiapkan pertanyaan pemandu, terus umpan balik itu bawahi. Terus di bawah itu apa ya? Slot-slot waktu dan lain-lain itu. Bu Derana menyediakan slot-slot waktu. Jadi yang langkah itu tindakan yang telah dilakukan Bu Derana. Oke. Ya, Pak Icul. Mau pertama menyiapkan pertanyaan pemandu, terus setelah hilang Pak. Terus tak wacone sih itu sing tak terima kan tadi itu, terus sing tak tangkap itu umpan balik Bu Derana. Ya kan kayaknya.
Pertanyaan pemandu setelah belajar mandiri diminta mengikuti kuis. Mengikuti kuis termasuk ya? Gini, berarti yang pertama itu bukan pemantik, yang pertama pemantik sih, no? Pemantik. Pemantik sama pemandu nggak beda, Ibu? Pemantik sama pemandu? Kayak ya, pemantik. Pemantik kan di awal toh. Habis itu terus nih, pemandu mana yang lebih dulu deh mau, bukan ya? Kalau saya kan membaca dari artikel dari ini loh, apa bacaan kan untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri. Bu Dirana berapa pertanyaan pemandu? 1 langkah, cara 1. Setelah belajar mandiri, murid kemudian diminta mengikuti kuis tentang pertanyaan terbuka, di mana setiap murid diminta memberikan umpan balik. Berarti setiap murid diminta untuk memberikan umpan balik. Ngono, Ribon. Kuis juga masuk mungkin kuis. Lah makanya kalau yang pertama tadi kan pemantik itu kan belum masuk ke materi, gurunya kan jelas nih. Terus habis itu pertanyaan pemandu itu kan sudah menjelaskan. Nah, terus pertanyaan pemandu. Kuis, anak disuruh mengikuti kuis. Iya. Setelah mengikuti kuis, anak suruh memberikan umpan balik kepada temannya. Tuh. Gitu. Ya betul. Ya kan langkah itu kan cara toh. Sudah laku. Yeah. Dirana mempraktekkan itu. Terus apa iki? Bahwa mengikuti diskusi daring sore. Daring itu mengamati jawaban murid. Wah, akeh sini. Sekarang mungkin dipilah-pilah lah. Siap. Mengamati jawab iki setelah proses diskusi daring, berarti mengadakan diskusi daring. Terus mengamati jawaban-jawaban murid. Terus berjawaban murid apa lagi? Untuk mengetahui apakah jawaban murid ini wis ana tujuannya untuk mengersepsi iki wis masuk ning jawaban murid tadi. Terus kari dhewe ini memberikan murid tantangan untuk memberikan murid tantangan. Itu masuk ora? Ya. Maksudnya tantangan itu adalah maksudnya kan nggak produk itu loh, Pak. Nah, setelah DE diberikan diskusi terus jawaban-jawabannya itu anak diberikan itu tantangan. Oh, ini jawabanmu coba produknya. Nah, itu loh mungkin. Murid diberikan tantangan untuk membuat paket info digital. Nah. Mungkin lah. Itu pilih-pilih Magai. Oke, pokoknya ini draftnya dulu ya. Terus Bu Dirana memperkenalkan murid, wis ki termasuk ndure produke, rekaman suara dan lain-lain. Selama murid bekerja lah, kan sudah diberi tantangan terus murid bekerja. Bu Dirana, ini langkahnya menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan murid berdasarkan hasil penilaiannya. Ini mungkin yang terakhir, langkah terakhir ini loh. Jadi langkahnya setelah tadi murid bekerja, diberi tantangan dia mau bekerja, terus selama bekerja ini Bu Dirana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Akhirnya di situ. Bentar. Pak, gini ya. Untuk membedakan nomor 1 dan nomor 2. Kan yang nomor 1 itu cuma ditanya kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi. Kan yang ditanyakan hanya itu. Kita jawabnya berarti kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Terus yang poin-poinnya ini dijelaskan di nomor 2. Ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu maksudnya. Mungkin maksudnya seperti itu. Kan yang nomor 2 itu bagaimana? Karena di LMS yang saya copy tadi, sebetulnya nomor 1 dan nomor 2 ini kan jadi satu pertanyaan. Iya, betul. Oh ya, betul, Bu. Bener. Ya. Ya gitu toh. Nah, terus perjelas bagaimana caranya. Berarti ini betul.
Yang ini dan lain-lain ini masuknya di nomor Masuknya ke nomor 2. 2. Iya. Oke, iya tadi Itu kan enggak? tabelnya nggur 3 toh. Heeh, Akhirnya pertanyaan dipecah. Iya, iya wis. Ya, ya, pecah. ya. Heeh. Ya, betul. Gimana iki? Berarti Ya. sing nomor 1 kan cuma kesiapan belajar. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi adalah kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Terus bagaimana cara guru? Cara guru adalah di kesiapan belajar. Bu Derena menggunakan blip ini. Ini baru dijelaskan di nomor 2. Oh ya, betul Bu. Berarti yang disebut-sebutkan kan tinggal mengelompokkan di jawaban nomor 1 gitu aja kayak gitu Oh, ya. oh. Iya. Oke, siap, Oke. siap, siap. Tak Iya ganti ya, nih. hasilnya pertanyaannya 1 ya. Lali. Hasilnya pertanyaannya Aku yo lali. Dewe Aku yo lali. lalu jeru. Kesiapan belajar ini berarti lewat flip learning tadi. Nah. Belum dimasukin gitu. Learning. Ya berarti gini aja Pak. Iki karek ngopi rene aja. Ya. Ya nggak apa-apa. Kontrol C. C. Kontrol V. Oke, wes engko maut engko sik rapopo. Terus yang ini berarti cuma ini dihapus, saya hapus. Ini dihapus. Terus ini kesiapan belajarnya yang ini. Betul ya. Mungkin ini saya diteliti nih Pak, diteliti lagi mungkin ada yang kan kita cuma ini toh kebebasan. Nah kan kita sampai sini saja ini tadi nomor 1. Terus mungkin di sini tadi kan sudah dijelaskan lebih dirinci, lebih rinci. Mungkin ini ada yang belum dimasukkan di atas ini. Nah ini bisa dimasukkan ke sini. Memberikan tantangan ini berarti di mana? Profil belajar. Profil atau anu ya? Minat. Ya. Minat apa profil ya? Aduh. Minat karo profil. Enggak bisa minat karo profil. Kita kaburkan saja penting global aja. Oke, wes pokoknya gini saya ya. Enggak cukup waktunya selan. Masih 2 soal. Iya. Nah, berarti yang nomor 3 karo 4 ki yo meh podo. Strategi. Enggak. Yang nomor 4 yang ditanyakan adalah penilaian. Berarti yang nomor 3 strategi pembelajaran diferensiasi apa? Ki dijelaskan enggak? Konten gue sing piye, proses piye, diferensiasi. Ya kayaknya. Iya dong, dijelaskan dong. Ya, oke. Konten ini berarti yang diferensiasi konten itu materi. Apa namanya? Mengacu pada strategi guru dalam membedakan pembagian dan format penyampaian konten. Penyampaian materi. Materi diberikan dengan berbagai model. Tadi ada artikel, media, video, terus apa lagi tadi? Ini semuanya ya berarti proses produk. Oke. Produknya jelas ki. Produknya tadi bisa berupa hasil dari tantangan. Itu membuat hasil dari tantangan itu. Hasil dari tantangan. Yang proses. Proses memberikan tugas yang sama tapi mereka memiliki fleksibilitas dalam memilih cara mereka memahami suatu proses materi. Berikan tugas yang sama. Tugas yang sama yaitu penelitian tentang apa? Ya. Penelitian tentang itu apa? Apa tadi? Keanekaragaman hayati tadi ya. Hayati. Gitu. Hayati. Tetapi enak beberapa lagi. Ada beberapa nek misalnya dirunut dari awal. Misalnya tadi ada mengerjakan kuis.
mengerjakan kuis, Iya. terus ada umpan balik, ada membuat jurnal individu. Itu bisa dianggap sebagai kegiatan berjenjang nggak sih? Gimana? Kan awalnya kan mengikuti mengerjakan kuis tertulis tadi dengan pertanyaan terbuka. Habis itu kan diberi umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Kemudian membuat jurnal refleksi. Itu bisa disebut sebagai kegiatan berjenjang atau tidak? Kayaknya iya. Dia kan berkelanjutan, habis ini terus melakukan ini, terus melakukan ini. Kan Itu kan Iya. dari sebagai yang awal yang dasar dulu dengan pemantik itu. pemantik terus ya urutannya kan yang disebut di nomor 2 tadi runtutannya. Aduh, Berarti kalimatnya itu kan masuk dalam proses. Aku baru ingat kan tadi di situ Apa? juga menyebutkan ada kelompok di WA grup. Itu berarti termasuk diferensiasi konten nggak sih? Kan ada yang menggunakan Google Classroom, terus Drive sama WA ini grup. Kayaknya di situ Bukan ya? Konten kenapa kok harus di WA grup Berbagai itu. sama? Saya kira itu masuk produk sih kayaknya. Produk. Kok produk? Berkaitan dengan itu hasilnya dari anak loh, Pak. Tugas atau proyek loh itu. WA grup sama Google Classmeet loh. Apa itu kayak wadah tempat mereka diskusinya gitu tuh maksudnya itu tadi. Berkomunikasi. Komunikasi, ya. Ya, mungkin proses. Berarti kan itu membangun kenyamanan siswa. Kamu enaknya komunikasi pakai wadah yang mana? Dalam memilih cara mereka memahami atau memproses suatu materi. Berarti masuk di proses. Kayaknya proses. Kalau dari Kamu kata lebih kunci mudah atau lebih nyaman mengoperasikan yang mana? Ya. Yang bisa diakses semua anggota kelompok. Iku jane ya, tugasmu podo diskusi tapi we bebas we gawe classroom atau pakai Google Meet atau pakai apa, tergantung bagaimana nyamanmu, senengamu. Ya itu tadi loh, pokoknya bisa diakses semua anggota kelompoknya. Ya, semua anggota kelompok. Proses itu Bu, proses. Proses ya. Kayaknya loh ya. Masuk ke proses sih. Iya, kan wadahnya. Tapi di artikel itu ada enggak? Maksudnya yang di kasus yang ditulis itu nyebut nih WhatsApp enggak sih tadi? Nah, aku ingatku neng iki nih di di video ini itu ada. Kalau di artikel kok enggak sih? Kayaknya cuma Google Meet. Enggak menyebutkan Google Meet kayak. Iya, Iya, Google Meet ini. Aja. Mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Tapi seingatku berarti enggak usah wes ya? Enggak usah. Karena beda sama video yang ditayangkan. Oke. Berarti Oke. Dek mau piye berjenjang mau? Berjenjang. Mulai dari pengerjaan kuis. Berarti ini tak hapus ya, saya tak blok ini. Kalimatnya ya. Kita hapus. Prosesnya. Misalnya mbok nomori 1 atau A. Ya, mungkin itu. Oh gitu. Oke. Tinggal bisa berjenjang. Ya. Kegiatan berjenjang dari apa ya?
Dari kegiatan individu. Setelah individu belajar mandiri, individu tadi. Ya belajar mandiri. Setelah belajar Dengan beberapa mandiri, sumber murid belajar. kemudian mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan Ya, terbuka. Terus umpan balik, memberikan umpan balik pada temannya. Umpan balik. Terus yang terakhir jurnal refleksi. Refleksi. Kepalaku. Terus sing B pertanyaan pemantik. Apa diwalik A pertanyaan pemantik sih? Cek. Ini tadi diferensiasi pemantik. Diferensiasi ini urung nenek. Diferensiasi proses. Ini kan tadi lagi mandiri nih toh. Terus yang kelompoknya di B apa dilanjutkan di A? Pertanyaan pemantik masuknya apa enggak pemberian pertanyaan? You know. Menjawab pertanyaan pemantik. Agenda individual itu Dewi. Iya gitu nulisnya. Terus tulis ngono sik engko dibenakne kan. Oke. Kalian didiskusikan beda kasus nanti. Pertanyaan pemantik. Di mana di B iki? Pertanyaan pemantik. Berarti kan sudah masuk ke tahapan itu ini dia. Seto. Apa? Mengikuti membuat kuis agenda individual. Pertanyaan pemantik toh kudune. Lah yo, pemantik kan mau kan aku ngomong itu berarti sing pemantik. Berarti pemantiknya ning A. Mulai dari pertanyaan pemantik ini ya. B, kegiatan belajar mandiri. Ini toh. Terus yang C kuwi diskusi. Ya, proses diskusinya ada itu. Iya, diskusi. Gambarkan apa cuma proses diskusi aja. Terus menjawab tantangan. Tantangan itu masuknya wes neng. Produk. Iya. Sampai di diskusi saja. Sampai di diskusi saja. Diskusi dan ini diskusi saja. Terus diskusi. Kepalaku wes mulai tiung. Oke, wes itu. Kayaknya itu sampai situ untuk prosesnya itu. Terus sampai diskusi. Itu loh, apa iki mau? Kan Bu Derana memberikan slot waktu. Itu slot waktunya tadi berbeda-beda ya. Slot lain aja. Itu kan diskusi nih. Di produknya toh? Enggak bukan produk bukan proses, Pak. Kan proses karena nanti ada ini loh Pak. Takutnya kan ada miskonsepsi dari siswa. Akhirnya Bu Derana kan memberikan slot waktu untuk mau apa ngono kuwi. Berkonsultasi secara pribadi. Diskusi ini berarti diskusi karo sapa toh?
karo siswa. Kelompok dulu, terus Kelompok. baru kuwi ada slot waktu sing dengan Bu Derana. Tadi apa enek sing diskusi kelompok sama teman-temannya apa ada? Ora yo. Nggak ada, adanya Tugasnya diskusi mandiri dengan yo. guru langsung. Tugasnya mandiri kok. Tugasnya Diskusi itu dengan individu anu to kok aku malah Individu. diskusi dengan pertanyaan pemantik itu loh maksudnya gitu. Diskusi dengan Sama proses diskusi daring ini katanya ini kata-katanya ini. Bu Dirana mengatakan diskusi dengan memberikan apa nih mau pertanyaan pemandu tadi loh. Pertanyaan pemantik itu diamati oleh Bu Dirana. Berarti nggak ada diskusi di situ. Berarti nggak ada diskusi di sini. Oke. Berarti ini guru Bu Dirana memberikan kesempatan untuk untuk berkonsultasi. Memberikan slot waktu. Slot waktu. Untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan pengamatannya masih membutuhkan bantuan. Menyediakan slot waktu tertentu bagi yang memerlukan bantuan. Oke. Bertemu dengan beberapa menit. Saya memberikan slot waktu untuk bertemu ya selama beberapa menit. Dengan beberapa murid. Oh, dengan beberapa murid. Murid untuk menit. Bertemu kok selama toh bertemu dengan ya Allah. Bertemu dengan beberapa murid yang mengalami kesulitan. Mengalami yang gak mengalami kesulitan. Bu Dirana ini menyimpulkan anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waktu sudah habis. Kembali ke main room ya. Yang per-1 dan per-2 kembali ke main room. Nanti dilanjut. Ya, saya simpan dulu ya. Simpan. Oke, siap Bapak. Diskusi kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per-1 dan per-2 ditutup.